Ya lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel aku Bagus Sokori Vlog Japan. Di kesempatan video kali ini ya lor, aku itu sedang memakai jaket yang sangat-sangat tebal sekali ini. Inilah. Mau kemana nih? Ini udah pakai sarung tangan. Aku itu mau ke tempat yang sangat dingin sekali. Namanya itu Shirakawago. Apa itu Shirakawago? Ikutin terus lah keseruan videonya. Ya lor, aku udah nyampe di stasiun yang aku tuju pertama kali, yaitu melewati stasiun Kayamachi. Ini. Thousand years later. Ya harus sambung lagi ya perjalanan menuju ke Shirakawago, karena tadi ngantuk. Ini aku ambil langsung, sudah di seperempat perjalanan, hampir 1 jam lagi lah. Sebenarnya setengah jam udah nyampe, tapi karena ini cuacanya sangat ekstrim, saljunya turun tebal, jadi 1 jam. Nah, tadi aku belum kenalin teman-teman aku siapa aja yang ikut ke Shirakawago. Ya ini dari Bapak Supir, Mas Supir ya. Halo. Dari mana Mas? Indonesia ya? Medan. Dari Medan. Dan ini dari nih Mbak. Dari mana Mbak? Semarang guys. Mbak siapa? Setia. Mas Tia. Setia setiap saat. Mbak siapa? Nita. Mbak Nita dari Semarang. Semarang. Dan ini Mbak Agus. Mbak Agus. Agus siapa? Dini. Agus. Mbak Dini dari Tadi. tadi. Yang bener. Dari mana Mbak? Jogja. Jogja. Masnya? Aku dari Padang, Mas. Dari Padang. Ketika YouTube aku bingung ya, aku bisa bahasa Jawa gitu. Pakai Jawa aja Mas. Pakai Jawa aja. Jawa aja. Oh iya, aslinya untuk aku Jawa sih, Mas. Untuk Jawa. Cuman aku gede di Padang. Ketengin Padang. Oh. Itu? Siapa namanya Mas? Namanya? Kamu pasangnya kenceng banget, Mas. Mas. Siapa ya? Sombong amat. Temennya, ini loh, mobil doser salju. Ya, tadi aku ditemenin itu Oh iya, Assalamualaikum. 6 orang, 7 orang temen, dan motor 2, 7 orang, jadi ke Shirakawago 14 orang. Aku mau menjelasin apa sih Shirakawago itu. Shirakawago itu adalah nama untuk sebuah desa bersejarah dan museum hidup yang terletak di prefektur Gifu di Honshu. Seluruh area situs bersama dengan yang Gokayama di Toyama juga situs warisan dunia UNESCO. Jadi tahu bahwa kamu sedang menuju ke tempat penting sejarah dan budaya yang penting di Jepang. Tentu saja jika kamu belum pernah ke sebuah museum desa sebelumnya, maka ini adalah salah satu tempat yang sayang jika kehilangan kesempatan untuk mengunjunginya. Ya sebelumnya kenapa aku menjelasin tentang Shirakawago itu di depan, karena di sana itu suhunya sangat
tentang evolusi Ogimaji. Di sini kita melihat pada beberapa atraksi untuk tidak boleh dilewatkan di Shirakawa-go. Ya ini loh suasana perjalanan tempatnya, sangat lewatin banyak terowongan, jalur lewatan lorong. Ini jalurnya itu panjangnya 1 kilo, bermacam-macam sih, ada yang 200 meter, 700 meter, 70 meter. Sambil menikmati pemandangan perjalanan ini, pemandangannya itu sangat indah sekali ya. Apalagi sampai tujuannya itu di Shirakawa-go, pasti lebih indah lagi pemandangannya. Ini masuk ke tempat objek wisatanya. Jelasin objek wisatanya, yaitu Shiroyama Viewpoint. Jika kamu ingin mendapatkan melihat tata letak Ogimaji dan menikmati pemandangan pada saat yang sama, maka kamu perlu melakukan perjalanan ke Shiroyama Viewpoint. Sudut pemandangannya adalah di sebelah utara Ogimaji, dan kamu bisa sampai di sana melalui jalan setapak bahwa ular ke atas dan memakan waktu sekitar 20 menit. Ini adalah cara yang bagus untuk menikmati beberapa keindahan alam pedesaan di Honshu. Namun jika kamu lebih suka, ada juga bus yang akan membawa kamu ke tempat melihat pemandangannya. Nah, ini melewati terowongan lagi. Lanjut ke rumah Wadake. Rumah Wadake seperti namanya memiliki keluarga Wada yang salah satu keluarga terkaya yang dulu tinggal di Ogimaji di hari tua. Mereka juga dikenal sebagai pemimpin desa, dan karena ini adalah salah satu struktur termegah di sini, juga sebagai salah satu yang terbesar. Untuk alasan itu saja, pastikan bahwa ini adalah pada daftarmu sebagai salah satu tempat untuk tidak terlewatkan ketika kamu berada di kota. Ini lorongnya udah masuk yang sebelah belum? Sebelah. Habis ini Iya. Itu lorong, jembatan lorongnya itu ada yang itu loh, ada yang 11 km. Bayangin gimana bangunnya itu. Ini gunung dibelah, jalan di tengah-tengah itu loh. Arsiteknya itu sangat pandai banget. Itu. Ini 1 kilo lebih. Desa Gedung Kandake yang sekarang menjadi museum di Ogimaji. Rumah Kandake juga merupakan pilihan yang baik untuk dikunjungi ketika kamu pertama kali tiba, karena ini adalah salah satu rumah yang paling di pusat, dan kamu bisa mendapatkan tampilan yang lebih di desa jika kamu naik ke atas bangunan rumah ini. Dikelilingi oleh banyak rumah lainnya, sehingga kamu akan bisa melihat beberapa contoh besar dari arsitektur di sini dari sudut pandangnya. Ya ini loh bongkahan gunung es, ini sangat tebal banget.
Nagase. Juga keluarga Nagase juga bekerja sebagai dokter di desa waktu lalu, sehingga seperti yang kamu harapkan, rumah mereka adalah sejenis rumah sakit setempat, serta bangunan itu sendiri kamu juga akan mendapatkan melihat berbagai peralatan medis berada yang sekarang dipajang di sini. Banyak rumah di desa juga memiliki ruang loteng besar yang sangat indah. Kamu juga akan mendapatkan melihat berbagai peralatan medis berada yang sekarang dipajang di sini. Lanjut, yaitu Shirakawago no Yu. Jika kamu ingin membenamkan diri dalam budaya Ogimaji secara harifan, jangan melewatkan kesempatan untuk mencoba Shirakawa pergi tidak Yu untuk pengalaman pemandian lokal. Ini adalah kesempatan besar untuk merasa seolah-olah kamu ada bagian dari museum hidup di sini, dan sangat menyenangkan jika kamu juga kebetulan tinggal semalam di salah satu rumah. Kamu juga akan mendapatkan diskon jika kamu memesan untuk tinggal di salah satu rumah di Ogimaji. Kuil Myozenji. Ini loh, saljunya turun enggak? Tebal banget ini. Kuil, lanjut ya. Kuil Myozenji terlihat menonjol karena memiliki atap jerami daripada ubin tradisional, dan jika merupakan bagian dari rumah yang berdiri di sebelahnya. Bekas rumah setelah sebenarnya rumah imam lokal yang mengapa rumah mereka terhubung, dan kamu dapat mengunjungi aula kuil cantik di sini yang merupakan bagian rumah. Lanjut, Museum Festival Doburaku. Festival Doburaku berlangsung setiap tahun pada tanggal 14 dan 15 Oktober, dan kamu akan menemukan semua atraksi di Museum Festival Doburaku. Salah satu bagian tanda tangan dari festival ini adalah kepentingan yang dibuat di sini dan dikenal karena memiliki kandungan beras yang tinggi di dalam botol. Jika jadi, pastikan kamu mencoba sampel minuman jika kamu kebetulan berada di kota pada waktu yang tepat. Ya, dari semua penjelasan aku yang di atas tadi, aku akan nunjuk nanti kalau udah sampai tempatnya, tujuannya aku akan nunjukin apa sih rumah Wadage dari yang aku sebutin tadi semua ya. Jika sikonya menguntungkan bisa diambil gambar, kalau tidak ya kesempatan lain, karena ini cuacanya sangat ekstrim ya mas, ekstrim. Kemungkinan tertutup ya mas rumah-rumahnya yang tadi ya. Buka ya. Mungkin tebal banyak atap-atapnya. Dalamnya tetap boleh masuk. Dalamnya paling masuk. Dalamnya itu gimana? Belum pernah masuk. Bayar nggak mas? Bayar. 700. 300. Ya. Nanti masuk. Ya. Di sana tuh bangunannya rumah-rumah yang aku sebutin tadi bisa masuk. Nanti ntar lihat aja di sana gimana penampilan tempatnya.
Ceritanya santai 110 juga. Ceritanya mau santai-santai aja, 110 juga lari ya. Oh ya udah, iyalah. Nah, yang penting aman aja, jangan sampai lecet nggak balik modal ini. Oke lah. Yo, assalamualaikum. Ini udah masukin pintu masuk Sirakawago. Ini mobil-mobilnya tertutup semua ini. Tebal banget. Pasti penasaran nanti depannya kayak apa. Pantengin terus ya videonya. Kira nama gue ya, Mbak. Ya lor, ini udah nyampe di tempat tujuan terakhir. Saljunya itu sangat tebal sekali. Saljunya disedotin loh. Ini habis dikerupin pakai doser itu. Mobilnya. Iya, mobil. Lihat ini mobilnya loh. Ini pakai alat berat 1 meter ini lebih ya mas? Lebih 1 meter nih. Tumpukan saljunya tuh 1 meter lebih lah. Anak kecil agak nggak kelihatan. Pokoknya kalian yang di Jepang kalau nggak main ke Sirakawago pas musim dingin nyesal ya mas. Rugi ke Jepang ya. Seumur hidup sekali. Tadi Gazostel Village Jepang. Tuh jalan-jalannya kalau semua saljunya sangat tebal banget. Bah, Pak Pos ini kasihan nih.